Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kulon, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri Kulon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga pada kali ini kita dapat berkumpul dan bermuajaah pada kegiatan implementasi pemahaman budaya positif dalam menumbuh kembangkan karakter untuk menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman bagi siswa. Perkenalkan, saya dari CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya untuk memulai aksi nyata 41.4 tentang implementasi pemahaman budaya positif dalam menumbuh kembangkan karakter untuk menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman bagi siswa. Sebelumnya kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Blengor Kulon. Kepada yang kami persilakan, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru SD Negeri Blengor Kulon beserta karyawan, yang berbahagia Bu Wida Nurani selaku CGP Angkatan 11 yang hari ini akan berbagi praktek baik terkait budaya positif. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saya di sini selaku kepala sekolah hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Yang kedua, ucapan selamat untuk Bu Wida. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, langsung saja nih. Ini saya mulai. Aksi nyata 41.4 implementasi pemahaman budaya positif dalam mengembangkan karakter untuk menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman bagi siswa. Yang mana nanti di dalam modul itu kita akan mempelajari tentang budaya positif. Di budaya positif itu ada pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas.
Yang keenam tentang restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang ketujuh yaitu restitusi segitiga restitusi. Baik, yang mana perubahan paradigma belajar itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu maksudnya yang mana pembelajaran itu berfokus pada kebutuhan atau gaya belajar siswa. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu melihat siswanya kok lebih senang untuk diajarkan dengan cara melihat, berarti menampilkan poster atau gambar yang mana anak dengan mudah menyerap informasi atau materi yang kita sampaikan. Sedangkan auditori yang mana siswa ini kalau misalnya kok lebih senang gaya belajarnya mendengar, mungkin dengan cara menampilkan PowerPoint yang mana ada penjelasannya di situ. Di situ juga bisa untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang mana tidak hanya dari visual saja, tapi juga auditori. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka nyaman. Nah, kalau misalnya mereka nyaman, memasukkan informasi pun dengan cara gampang. Seperti itu, ini Bapak Ibu. Tahapan pembahasan ini sesuai dengan teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu profil pelajar Pancasila ada yang berbineka global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, serta beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti sesuai yang kita inginkan, yang kita visikan, yang kita harapkan. Perubahan paradigma teori atau kontrol teori pilihan itu juga merupakan ilusi guru mengontrol murid, yang mana murid bisa, saya kepinginnya mewujudkan atau menciptakan, melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa. Berarti tak setel untuk gimana caranya si murid itu harus ada tertanam rasa keimanan, ketakwaan kepada Allah dengan pertama kita sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita membukanya dengan berdoa. Yes. Nah, terus kalau misalnya selain berdoa, kita sehari-hari mengucapkan lafal Allah yang kita sebut adalah Allah, tapi semuanya akan tertanam yang namanya kedekatan kepada Allah. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, semuanya itu pasti akan bermanfaat. Karena kalau misalnya kita bisa menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa, berbineka global, itu kan juga nanti kita ikut ambil mencetus atau membentuk karakter siswa yang mana bisa menjadi suatu generasi penerus bangsa yang akan merekatkan kesatuan dan persatuan. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini membuat rasa bersalah itu kita membuat anak untuk merasa bersalah apakah perilakunya itu melanggar aturan atau tidak. Terus ilusi bahwa anak dewasa berhak memaksa. Karena kalau misalnya anak kita jonglower takutnya anak tidak tahu, hingga akhirnya melanggar norma yang berlaku. Untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi konsep itu ada stimulus respon, yang mana sesuai realitas atau kebutuhan kita itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Yo, siap, action. Yang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol, di mana di situ ada stimulus respon dan juga teori kontrol.
yang termasuk stimulus respon. Stimulus respon itu diantaranya yaitu realitas atau kebutuhan kita yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah, itulah dari stimulus respon. Untuk yang teori kontrol, di mana di situ realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, karena setiap orang itu berbeda. Untuk makan saja kita berbeda. Mungkin porsi saya dengan porsi beda. Saya dengan Bu Atom pun berbeda. Apalagi dengan Bu Caca, Bu Mantri, Bu Siti, Pak Aziz ataupun Pak Pandu, Pak Romo dan Pak Nyato itu juga berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang mana di teori kontrol ini kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan dunia itu berbeda. Seperti halnya tadi yang sudah saya sampaikan, untuk melihat sesuatu apa yang saya lihat belum tentu yang dilihat orang-orang itu sama seperti apa yang saya lihat, saya pandang, saya pikirkan. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, karena pada dasarnya segala sesuatu itu yang bisa menggerakkan hanya pada diri Anda sendiri, bukan orang lain. Itulah teori kontrol. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan juga model berpikir menang-menang, yang mana setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda, gambaran yang berbeda. Menurut orang lain itu baik, tapi belum tentu menurut kita itu baik. Tapi itu merupakan stimulus respon, beda dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol menurut orang itu baik, kita harus memaklumi itu, karena kita mempunyai cara pandang yang berbeda. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, yang mana disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, juga tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi kita menumbuhkan kesadaran diri ini dari diri para peserta didik kita, bukan karena ancaman yang kita akan terus mereka untuk berubah menjadi berdisiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan universal, memiliki motivasi intrinsik atau dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan ini ada 3 di Bapak Ibu, dan nilai-nilai itu disepakati bersama terlepas dari asal suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan intuisi atau organisasi ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, IBO, Primarius Programs, dan keterampilan hidup atau life skill. Untuk profil pelajar Pancasila, kita sudah tahu ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk IBO Primary Youth Programs itu adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan,
tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari itu. Untuk nilai-nilai kebajikan atau Virtuous Project atau proyek nilai-nilai kebajikan, di situ ada beberapa nih Bapak Ibu, dari rasa peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterusterangan, keberanian. Ini yang bisa dilihat dalam layar kalau boleh. Teori motivasi. Nah, teori motivasi ini mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, karena pada sejatinya yang bisa mengontrol sesuatu adalah diri kita sendiri. Dimana kita tanyakan pada diri kita bagaimana kita berperilaku pada orang lain. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Ini motivasi yang ada di diri kita. Kenapa kita senyum? Kenapa kita ingin dihargai? Itu motivasi dalam. Motivasi perilaku manusia itu ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang mana ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal dari dalam luar atau lingkungan. Karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Beda kalau dalam intrinsik atau dalam diri, oh aku punya senyum biar awet muda. Intrinsik kan karena ketidaknyamanan. Motivasi perilaku yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya tadi yang sudah saya contohkan. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin jadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Misal, aku ingin senyum biar nanti bisa membuat suasana menjadi nyaman, biar tidak terjadi berbel. Ya, selain itu biar aku jadi tambah baik. Ya, itu bisa dengan senyum, bisa bertemu dengan siapapun, akan menjadi senang. Senyum itu adalah ibadah yang murah, yang mana bila dilihat itu sangat menyenangkan dan mengagumkan hati. Nah, hukuman dan restitusi. Di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu yang mana Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yang bernama Pak Seno menanyakan pertanyaan,
restitusi tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas, sehingga sambil menunjuk hidungnya karena tak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari suatu kasus ini, Bapak Ibu melihatnya itu apakah stimulus respon atau teori kontrol atau hukuman? Apa? Iya, hukuman. Karena di sini ini hukuman sebetulnya itu tidak baik untuk perkembangan peserta didik ataupun orang lain. Karena seperti ini Bapak Ibu, kalau misalnya si anak mempunyai trauma yang mendalam, bisa menjadi suatu ketraumaan di saat dia tumbuh besar. Trauma yang mendalam itu pasti akan terkenang dalam memori otak. Seperti itu Bapak Ibu, ini berarti hukuman ya. Nah, kita refleksikan. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju, mengapa? Kalau tidak setuju, mengapa? Terus menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Terus mengapa? Bisa saya meminta bantuan untuk menjawab kepada Mbak Dwi? Silahkan. Langsung saja, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan berbicara kepada saya. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Tidak setuju, karena hal tersebut merupakan hukuman. Langsung untuk yang kedua, ya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Menurut saya itu saya tidak setuju karena hal tersebut termasuk hukuman. Adanya hukuman akan membuat peserta didik merasa dia itu seperti dihakimi. Tadi disebutkan bahwa di kasus Iva yang akhirnya menggambar, seharusnya oleh Pak Seno kenapa dia menggambar, kenapa dia melakukan hal tersebut, tapi Pak Seno langsung memberikan hukuman maju kepada Iva dengan mengenal hidungnya. Jadi hal itu nanti mungkin ya seperti yang Bu Hida katakan akan berpengaruh kepada peserta didik maupun perkembangannya nanti ketika di dalam kelas maupun ketika dia sudah dewasa. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Minta tolong Bapak itu untuk tepuk tangan pada Mbak Dwi. Terima kasih. Ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang mana dalam menjalankan peraturan ataupun kegiatan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau kegiatan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, di sini ada ilmu baru nih Bapak Ibu, ada restitusi. Yang mana restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid
merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan yang itu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, dan bagaimana mereka menangkap orang lain. Nah, dalam diskusi ini, jadi kita tidak harus mendukung murid kita atau peserta didik kita. Mungkin terlebih dahulu kita menanyakan alasan apa yang menjadikan mereka seperti itu. Kemarin ada suatu kasus di kelasnya Bu Dwi, ya, yang mana ada seorang anak tidak mengerjakan PR sudah beberapa kali, dan guru pun sudah melakukan restitusi, menstabilkan tindakan yang mana menanyai si anak tersebut kenapa si anak tersebut tidak mengerjakan PR. Si anak tersebut juga sudah memberikan alasan. Bu Dwi pun juga yang memberikan suatu keyakinan. Terus dan si anak pun juga yang namanya keyakinan itu kalau misalnya diperbaiki itu apakah akan diulangi, anaknya juga sudah mengiyakan tidak melakukan lagi. Ya, begitu. Nah, di sini ada hukuman dan restitusi yang dimana identitas gagal dan identitas sukses. Yang identitas gagal itu yang berupa hukuman Bapak Ibu, yang mana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, menjadi korban atau tidak mendapatkan keadilan, dan murid akan merasa tersakiti. Sedangkan kalau identitas yang sukses, di situ ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan kalau restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan. Disitulah perbedaan dari identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, nggih? Hukuman karena membuat anak menjadi tersakiti. Itu kan dalam satu arah, ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, laki-laki hukuman ini. Terus yang nomor 3, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan, maaf Bapak Ibu, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, betul sekali Bapak Teguh. Bapak Teguh ternyata sudah mahir sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Teguh. Terima kasih loh. Terima kasih Bapak Ibu. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus
sekali Pak Iman. Iya, Pak Iman. Terus ini ya, mulai diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini hukuman juga ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Iya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mari kita berdiskusi Bapak Ibu. Ada suatu kasus lagi Bapak Ibu. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ada stiker bintang Bapak Ibu. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiringi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Bagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat murid-murid kelas 2 berebutan masuk kelas. Berarti dengan adanya stiker bintang sangat membantu sekali ya untuk menstabilkan anak-anak yang tidak masuk ke dalam kelas. Nah, mari kita berdiskusi Bapak Ibu. Yang pertama, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran 2.1, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Ada yang bisa saya jawab? Monggo Pak Teguh. Ya, monggo. Terima kasih saya berusaha menjawab sesuai yang saya pahami berdasarkan cerita Bu siswa sesuai ya Bu itu siswa kelas 2 termotivasi untuk dapat mendapatkan bintang dari gurunya tentunya, sehingga dengan iming-iming atau hadiah itu si anak termotivasi, terdorong untuk melakukan tindakan yang diharapkan Bu Anak. Namun ketika Bu Anak sakit hati, yang dikatakan Pak Heru itu dia nggak tahu tentang itu, si anak kembali lagi berebut. Artinya anak belum bisa memahami sepenuhnya tentang harapan dari gurunya, tapi lebih condong kepada iming-imingnya. Sehingga bagus sih, cuma belum bisa membentuk karakter yang tertanam secara permanen. Iya. Saya ingat jawabannya.
Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada contoh tadi tidak? Ada contoh tadi tidak? Tapi dimungkinkan ada cara yang lain. Nah, nanti cara yang lain akan dijawab oleh pihak saya. Monggo, terima kasih dari saya. Terima kasih Bapak Ketua, kita beri aplaus untuk Pak Teguh. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Oh, baik. Mungkin Pak Anies mau menjawab yang nomor 2. Thank you for the opportunity to present some talk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan kedua adalah adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberikan stiker bintang? Jelaskan. Menurut saya cara tadi menurut saya sih oke-oke saja dilaksanakan dan bagus. Tidak perlu dari cara lain supaya tidak apa-apa. Tapi setelah diberi stiker bintang, seorang guru itu setelah memberikan stiker bintang, seorang guru itu berkelas 2 tadi seyogianya atau sebaiknya juga memberi pemahaman kepada siswa. Contoh, Mas, Mbak, meskipun kamu sekarang dapat stiker bintang, tapi Bu Guru atau Pak Guru akan berbangga pada kalian kalau kalian tetap rapi, tetap antri, walaupun suatu saat nanti Pak Guru atau Bu Guru kehabisan stiker bintang. Contohnya seperti itu. Baik, terima kasih. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas ini bisa dibentuk oleh Bapak Ibu, misalnya di suatu kelas yang Bapak Ibu ajar, misalnya di kelas 4 ya Bu Dwi bisa membuat keyakinan kelas bahwa suatu perbuatan itu pasti ada hal negatif dan positifnya. Untuk anak memahami itu, kita membuat keyakinan kelas. Apakah kalau misalnya kita mengganggu teman itu ada manfaatnya? Tidak. Apakah kita mendapat pahala? Tidak. Apakah kita malah tambah sayang sama teman? Tidak. Apakah Bapak Ibu Guru juga sayang sama kita? Tidak. Malah banyak kelebihan yang kita peroleh. Kita tanamkan pada diri peserta didik. Kita tanya mereka, lalu kamu mengganggu teman kamu, apa yang kamu rasakan? Apakah kesenangan? Tapi akhirnya tidak ada yang suka sama kamu, tidak yang ada yang tidak mau berteman dengan kamu, nanti kamu dimarahin Bapak Ibu Guru, kamu mendapat dosa, kamu tidak disukai oleh Allah dan mendapat siksa. Tidak. Banyak kelebihan yang kita peroleh. Maka disusunlah keyakinan kelas. Jika murid Bapak Ibu melakukannya, kita ingatkanlah. Kemarin kita pernah membuat keyakinan kelas. Apakah kamu ingat yang sudah kita tulis, kita foto, kita tempel di tembok yang halus nan mulus, bersih, tanpa adanya cat? Dengan adanya keyakinan kelas, kamu lupa. Jadi Bapak Ibu, kelas keyakinan kelas ini yaitu pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, di mana keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Seperti itu tadi, tidak mengganggu teman. Kita gali lagi apa manfaatnya, apa kelebihannya. Lebih konkret, lebih anak bisa menerima secara logika. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti kalau misalnya
itu kan berarti mengandung negatif ya, masih ya, negatif. Pelajaran bahasa Indonesia ya, masih ingat? Sama. Terus yang nomor 4, keyakinan keras hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti yang tadi, tidak mengganggu teman, menjadi tenang, mewujudkan tenang kelas, atau bisa menjadi kelas ramah lingkungan, ya kan? Mudah diingat dan mudah dipahami oleh warga kelas. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah di sini nanti di waktu kita membuat suatu keyakinan kelas, kita bertanya kepada diri kita, apa yang membuat kalian nyaman dan apa yang membuat kalian tidak nyaman, sehingga disusunlah suatu keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, ada keyakinan kelas 1 dan keyakinan kelas 5. Kalau keyakinan kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu belajar. Yang nomor 2, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang nomor 5, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini keyakinan kelas nomor 1. Berbeda dengan keyakinan kelas yang nomor 5, di mana selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Di mana keyakinan kelas 1 dan keyakinan kelas 5 ini secara bertahap, sifatnya lebih tinggi yang kelas 5. Perumusan hormat, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contoh yang tampak seperti, datang tepat waktu. Berarti kalau tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Tidak seperti tampak hadir terlambat. Terus tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti taat kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang tempat teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan dan lain sebagainya. Di sini perumusan ini dari diagram Y ya, ada terlihat, terdengar dan berperilaku. Untuk yang terdengar, satu orang berbicara. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Dan yang terlihat itu berempati terhadap perasaan. Terus terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, terus mendengarkan dengan seksama. Terus mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Untuk yang berperilaku itu tersenyum ramah, memberikan salam hormat dengan berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, terus saling, dan juga memberikan ruang bekerja serta postur yang tenang. Nah, dari keyakinan kelas tersebut, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu?
biar tambah semangat, kita ice breaking dulu nih Bapak Ibu. Iya, kita ice breaking. Ini Bapak Ibu, nanti kita ice breakingnya yaitu cek. Kalau cek berarti kita tepuk tangan. Kalau boom berarti kita diam saja. Jadi cek berarti tepuk tangan ya. Cek. Itu ya. Bisa dimulai. Dan jangan ngantuk. Kita mulai ya. Cek, boom. Iya, lagi ya. Cek, boom. Cek, boom. Cek, boom. Oh yang kemarin ada tepuk semangat Bapak Ibu, tapi tepuk semangatnya ini baru sekali. Tepuk semangatnya gini. Tepuk semangat. Sama saja ya. Tepuk lo aja. Tepuk lo. Diberi apa? Diberi. Wow, keren. Oh, keren. Asik. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oh ya, dan pecah. Oke. Coba kita ulang lagi ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu semakin paham, oke? Jadi belajarnya ada ayo. Ya, ini ada suatu kasus ya Bapak Ibu. Nanti kita menonton bersama Bapak Ibu. Tidak dalam ruangan bioskop, tapi kita menonton dalam suatu Oke, Bapak Ibu, di sini ada suatu film kisah inspiratif. Mari bersama-sama nih Bapak Ibu.
Action. Tapi ya Bapak Ibu saya tadi itu sangat menginspirasi sekali, yang mana seorang anak yang bernama Kinan tadi mempunyai alasan tersendiri kenapa dia tidak dapat lebih awal untuk sekolah, dikarenakan orang tuanya jatuh dari kamar mandi karena sedang Jatuh di kamar mandi. iya jatuh dari kamar jatuh di kamar mandi. Betul, iya betul maksud saya. Oke, dari kesimpulan tadi nanti kita terlebih dahulu untuk mengerti alasan orang lain tidak harus langsung mendukung. Mungkin dengan cara menggunakan sedikit diskusi. Kita tanya dulu, berdasarkan data, terus memvalidasi keyakinan, dan baru menunjukkan keyakinan tersebut. Itu Bapak Ibu, demikian dari pemaparan aksi nyata sertifikat yang telah saya paparkan. Marilah di penghujung acara tersebut kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ibu Kepala, Bapak-bapak Ibu semua yang berkenan untuk hadir dan mengikuti pemaparan aksi nyata sertifikat yang telah saya paparkan. Maaf jika terdapat kata-kata yang telah menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Cut. Bagus.